Halo semuanya, saya Gladys Berlian Metanoia Tule, NPM 22220018, akan mereview buku Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo untuk memenuhi UAS mata kuliah Etika Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Yoakim Rimbu Esos MAP. Baik, saya akan memulai mereview pada bab 1, Etika dan sejumlah pengandaian normatif. A. Pentingnya hukum-hukum moral. Pentingnya kedudukan moralitas atau hukum moral bagi manusia, sehingga dalam banyak hal, kemajuan peradaban suatu bangsa dapat diukur dari sejauh mana individu-individu dalam bangsa tersebut dapat menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Mengenai pentingnya hukum-hukum moral bagi kehidupan manusia, berikut adalah penjelasan untuk kedudukannya. 1. Hukum moral sangat vital bagi manusia. Untuk kelestarian peradaban manusia, kesadaran atau akan moral mutlak diperlukan. Perkembangan ilmu dan teknologi membuat interaksi antar individu berlangsung secara kompleks. Tidak dapat dibayangkan bagaimana proses sosial itu akan berjalan dengan tertib andai kata kaidah-kaidah moral tidak lagi dipatuhi oleh setiap individu. Yang kedua, hukum moral bersifat rasional dan objektif. Salah satu ciri yang membedakan manusia dengan binatang ialah eksistensi moral. Meskipun personalitas dan objektivitas moral dalam beberapa hal hanya dapat dibuktikan dengan keyakinan, tetapi karena modal menyangkut harkat manusia, maka ia akan selalu memiliki ciri rasional dan objektif sesuai dengan kecenderungan manusia untuk berpikir. Yang ketiga, moralitas terdiri dari hukum-hukum universal. Universal moral terletak pada kenyataan bahwa prinsip-prinsip moral berlaku bagi siapa saja, kapan saja, dan di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. B. Etika dan moralitas. Etika merujuk pada dua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Dan dalam hal ini etika merupakan salah satu cabang filsafat. Yang kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Moral dalam pengertiannya yang umum menaruh penekanan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus di luar ketaatan kepada peraturan. C. Moral sebagai sebuah sistem nilai. Moral merupakan daya dorong internal dalam hati nurani manusia untuk mengarah kepada perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan buruk. Secara sederhana, nilai dapat dirumuskan sebagai objek dari keinginan manusia. Nilai itu sendiri menjadi pendorong utama bagi tindakan manusia dari berbagai macam nilai yang mempengaruhi kompleksitas tindakan manusia. More membedakan ada 6 macam nilai. Yang pertama, dia membedakan antara nilai primer, sekunder, dan tertier. Perbedaan ini didasarkan pada kerangka berpikir yang menentukan usaha, angan-angan, atau kepuasan seseorang. Yang kedua, perbedaan antara nilai semu dan nilai real. Nilai semu apabila dia bertindak seolah-olah berpedoman kepada sesuatu nilai, sedangkan sesungguhnya tidak mengandung nilai tersebut. Nilai semu bersifat labil dan mudah terpengaruh suasana, sedangkan nilai real akan lebih kokoh untuk menanamkan dan memerlukan internalisasi yang lama serta terus-menerus. Yang ketiga, ada nilai yang terbuka, ada pula nilai yang tertutup. Suatu nilai disebut terbuka bila terdapat rentang waktu yang membatasinya, sedangkan nilai-nilai yang tertutup akan berhenti jika lingkup temporalnya sudah terpenuhi. 4. Perbedaan dapat digariskan antara nilai negatif dan nilai-nilai positif. Suatu nilai yang dianggap negatif terjadi bila proposisi yang mendasari suatu keinginan bersifat negatif. Begitupun sebaliknya dari nilai positif. Yang kelima, suatu nilai dapat pula dibedakan menurut orde dan urutannya. Nilai pertama, jika benar-benar tidak ada nilai yang lainnya. Nilai kedua, terjadi jika tidak terdapat nilai lainnya kecuali nilai orde pertama tadi. Demikianlah seterusnya.
Yang keenam, perbedaan yang cukup sering disebutkan dalam kaitannya dengan nilai ialah perbedaan antara nilai relatif dan nilai absolut. Nilai ini bersifat relatif bila merujuk kepada orang yang memiliki spesifikasi nilai tersebut. Kebalikannya, nilai absolut adalah tidak merujuk kepada orang yang dianut secara mutlak. D. Permasalahan etika sosial. Menurut Aristoteles, jiwa manusia terdiri dari cipta, rasa, karsa, sedangkan raga terdiri dari zat mati, zat tumbuhan, dan zat hewani. Dilihat dari kedudukannya, manusia dapat berdiri sendiri sebagai pribadi yang mandiri dan juga dapat berdiri sebagai makhluk Tuhan. Dilihat dari aspek sifatnya, kita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Garis-garis besar landasan etika. Yang pertama, naturalisme. Yang kedua, individualisme. Yang ketiga, hedonisme. Yang keempat, idealisme. Yang keempat, idealisme. F. Pertimbangan moral. Terwujudnya suatu tindakan yang menyangkut nilai-nilai moral dalam diri manusia berlangsung demikian kompleks. Di dalam hidup manusia, faktor-faktor yang mendorong perilaku seseorang itu berpengaruh secara interaktif. Pilihan-pilihan tindakan tersebut antara lain dipengaruhi oleh perkembangan usia, pengalaman yang diperoleh dari seseorang, kondisi sosial ekonomi, dan pendidikan akhlak yang pernah dikenyam seseorang. Namun, tahap-tahap pertimbangan moral yang mewujudkan perilaku seseorang masih bisa dilacak secara teoritis. Bab 2, beberapa konsepsi tentang legitimasi kekuasaan, birokrasi dan administrasi negara. A. Antara legitimasi sosiologis dan legitimasi etis. Tinjauan etis mengenai kekuasaan pertama-tama berkenaan dengan masalah legitimasi. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex yang berarti hukum. Dalam pengembangannya, istilah legitimasi bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga hukum-hukum kemasyarakatan dan norma-norma etisnya. Pendabrakan terhadap legitimasi kekuasaan religius melahirkan legitimasi sosiologi, bahwa keabsahan kekuasaan seharusnya ditentukan secara rasional untuk kepentingan bersama dalam suatu organisasi raksasa yang dikenal sebagai negara. B. Legitimasi kekuasaan negara menurut para pemikir. Yang pertama, menurut Plato, bermula dari sistem logika yang mengatakan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang harmonis dengan baik. Dalam bukunya, yaitu buku Res Republica, Plato mengemukakan postulat utopia paling asasi bahwa mereka yang mempunyai kekuatan terbesar hendaknya diberi kekuasaan terbesar untuk memerintah. Dalam model ini, distribusi kekuasaan antara penguasa dan yang dikuasai, Plato mengandalkan bahwa para penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk menciptakan kebaikan publik dari kecerdasan mereka yang luar biasa. Yang kedua, menurut Thomas Aquinas. Thomas Aquinas berusaha mendobrak keasikan masyarakatnya dengan tempat mereka dalam kota manusia, hal-hal dunia, dan pemikiran material. Thomas Aquinas membahas tentang hukum melalui perbedaan jenis-jenis hukum. Yang pertama, hukum abadi. Hukum ini ditunjang oleh kearifan ilahi yang merupakan landasan dari segala ciptaan. Yang kedua, hukum kodrat. Hukum ini dijadikan sebagai dasar dari semua tuntutan moral. Menurut Aquinas, Tuhan menghendaki agar manusia hidup sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, hukum buatan manusia. Dimaksudkan untuk mengatur tatanan sosial sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan keadilan. C. Gagasan tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Kekuasaan ini juga dilaksanakan dalam konteks jaminan atas hak-hak minoritas. Sebuah ungkapan yang terkenal menggambarkan demokrasi ialah government of people, by people, for people, atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di dalam demokrasi, setiap warga negara punya andil dalam menentukan hukum
kendati pun ukuran adil itu masing-masing warga negara berlainan. Yang berikut, demokrasi berlandaskan pada keyakinan, nilai, dan martabat manusia. Yang berikut, karena sifat dan nilai manusia, demokrasi mengandung implikasi adanya konsep kebebasan manusia. Yang berikut, demokrasi ialah aturan hukum, berarti adanya suatu aturan yang pasti atau hidup yang bebas di bawah hukum. D. Konsep, tujuan, dan model birokrasi. Yang dimaksudkan sebagai sarana bagi pemerintah yang berkuasa untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan aspirasi masyarakat. Birokrasi adalah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematis dan terukur pekerjaan dari banyak orang. Ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi yang pertama, birokrasi melaksanakan kegiatan-kegiatan reguler yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, didistribusikan melalui cara tertentu dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi. Yang kedua, pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis, yaitu bahwa unit yang lebih rendah dalam kantor berada di bawah pengawasan dan pemilihan unit yang lebih tinggi. Yang berikut, pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup juga penerapan aturan-aturan itu dalam kasus-kasus tertentu. Yang berikut, pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya dengan semangat. Selanjutnya, pekerjaan dalam organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan oleh sepihak. Selanjutnya, pengalaman ini menunjukkan bahwa tipe organisasi administratif yang murni berciri birokratis dilihat dari sudut teknis akan mampu mencapai tingkat efisiensi yang tertinggi. E. Wibawa birokrasi. Gaya otoriter biasanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang mementingkan kewenangan dan pengambilan keputusan yang cepat dan pasti. Pemimpin yang demokratis lebih lunak dalam memandang kekuasaan. Pemimpin mengambil keputusan berdasarkan pendapat-pendapat dari bawahan, suara terbanyak, atau merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di samping pertimbangan-pertimbangannya sendiri. Sementara itu, gaya kepemimpinan yang bebas seolah-olah menyerahkan proses pelaksanaan kebijakan pada bawahan pimpinan yang bebas pada bawahan. Pimpinan yang bebas tidak terlalu banyak memiliki pendapat sendiri dan lebih banyak berfungsi sebagai koordinator. Bab 3. Kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan yang mengandung konsekuensi moral. Setelah kita memahami bahwa negara sesungguhnya merupakan suatu wahana bagi bersatunya kelompok orang-orang yang merasa senasib, terikat oleh lokasi tanah air, dan punya tujuan-tujuan yang sama, selanjutnya adalah memahami pola perilaku aparat-aparat negara itu dalam menerjemahkan kepentingan-kepentingan rakyat. A. Keadilan sosial. Tolak ukur keberhasilan peranata publik yang harus diperhatikan sebagai bangsa, kita mengalami peningkatan kemakmuran ekonomis yang cukup besar ialah terwujudnya keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ingin dicapai dengan tujuan tersusunnya suatu masyarakat yang seimbang dan teratur sehingga seluruh warga negara memperoleh kesempatan guna membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya akan mendapatkan bantuan seperlunya. Konsepsi keadilan sosial mewajibkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara profesional seraya membantu anggota-anggota yang lemah dan pihak yang mewajibkan para warga negara untuk membantu masyarakat atau negara guna mencapai tujuannya. Nilai-nilai keadilan bermula muncul dari gagasan tentang negara kesejahteraan. Yang pertama, setiap warga negara semata-mata karena dia manusia berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum. Yang kedua, negara merupakan persatuan orang-orang yang bertanggung jawab atas taraf hidup minimum semua warganya. Yang ketiga, penempatan pekerjaan penuh
merupakan puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh kebijakan pemerintah. B. Partisipasi dan aspirasi warga negara. Proses pembangunan di segala sektor aparat negara acap kali mengambil kebijakan-kebijakan yang terwujud dalam berbagai keputusan yang mengikat masyarakat umum dengan tujuan demi tercapainya tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Keputusan-keputusan semacam ini tidak jarang untuk dapat membuka kemungkinan dilarangnya hak-hak asasi warga negara akibat adanya pendirian sementara pejabat yang tidak rasional atau adanya program-program yang tidak mempertimbangkan pendapat rakyat kecil. Sesungguhnya, sudah saatnya bagi kita untuk lebih memperhatikan kehendak rakyat yang sebenarnya sekaligus untuk mendidik mereka agar terlibat dalam gerak pembangunan dengan sepenuh hati. Yang pertama, partisipasi dalam pemilihan. Partisipasi massa dalam hal ini ditunjukkan untuk memilih wakil-wakil rakyat, mengangkat pemimpin, atau menerapkan ideologi pembangunan tertentu. Yang kedua, partisipasi kelompok. Kelompok-kelompok mungkin terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk memerangi kemiskinan, mengadukan penyelewengan administratif kepada lembaga-lembaga kerakyatan, atau sekedar membela kepentingan-kepentingan kelompok individu yang sama. Yang ketiga, kontak antara warga negara dan pemerintah. Proses komunikasi dapat terjalin antara warga negara dengan pemerintahannya dengan cara menulis surat atau pertemuan secara pribadi. Kontak ini juga bisa berlangsung dalam pertemuan-pertemuan mulai dari pertemuan tingkat desa hingga rapat akbar yang melibatkan seluruh warga di sebuah kota atau lokakaryanya dalam konferensi yang membahas masalah-masalah khusus. Yang keempat, partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintahan. Partisipasi seperti ini mensyaratkan keterlibatan langsung seseorang warga negara dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. C. Masalah-masalah lingkungan. Yang pertama, dari sudut kependudukan. Pemerintahan harus menyediakan wilayah-wilayah pemukiman yang sehat, pembukaan lahan transmigrasi tanpa mengganggu potensi sumber daya alami, atau memperbaiki kualitas hidup di lingkungan kumuh perkotaan. Yang kedua, masalah lingkungan dapat dilihat dari aspek pembangunan sektoral. Pembangunan sektoral pertanian yang mengharuskan dipergunakannya pupuk kimiawi, pestisida atau herbisida terkadang membawa efek merugikan bagi lingkungan. Yang ketiga, pendekatan masalah lingkungan dan aspek media lingkungan seperti tanah, air atau ruang. 4. Masalah lingkungan tidak lepas dari unsur-unsur penunjang, misalnya pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi, pengaturan aparatur, atau pembebanan biaya terhadap konservasi lingkungan. Yang kelima, legalitas kita harus menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan secara tegas. Itu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pengelolaan lingkungan hidup. D. Pelayanan umum. Pelayanan umum akan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, perumahan, kesejahteraan sosial, listrik, dan kebutuhan pokok lainnya. Ciri-ciri pokok yang terdapat dalam struktur organisasi adaptif antara lain: yang pertama, berorientasi kepada kebutuhan para pemakai jasa; yang kedua, bersifat kreatif dan inovatif; yang ketiga, menganggap sumber daya manusia sebagai modal tetap dalam jangka waktu panjang; yang keempat, kepemimpinan yang memiliki kemampuan mempersatukan berbagai kepentingan dalam organisasi sehingga dapat menumbuhkan sinergisme. Bab 4. Etika administrasi dalam praktik. Konsep-konsep tentang nilai moral dan etika dalam administrasi pemerintahan dirumuskan untuk diterapkan dalam kehidupan kenegaraan dan lingkungan administrasi yang sesungguhnya kemanfaatan konsepsi etika tersebut hanya akan terasa apabila ia benar-benar dapat menjadi bagian dari dinamika administrasi modern. Dalam banyak hal, konsepsi
dan teori filosofis mengenai moralitas dalam bidang administrasi. Ini juga berasal dari praktik administrasi sehari-hari. Yang pertama, A. Asas-asas umum birokrasi pemerintahan yang baik. Yang pertama, prinsip demokrasi. Tujuan rakyat dalam membentuk negara ialah untuk dipergunakan sebagai sarana guna mencapai cita-cita yang lebih tinggi, yang semuanya ini terkandung dalam tujuan negara. Pilar utama prinsip demokrasi adalah asas kehidupan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat mensyaratkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Rakyat yang menentukan kehendak negara dan rakyat yang akan menentukan pula bagaimana perbuatannya. Terwujudnya sistem pemerintahan demokratis bukan hanya menjadi kewajiban bagi aparat legislatif, tetapi juga bagi aparat eksekutif, para birokrat, kalangan militer, dan segenap unsur masyarakat. Keterbukaan para pejabat merupakan prasyarat yang penting dalam menciptakan suasana administratif yang demokrasi. Sarana-sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sangat beraneka ragam, bukan hanya melalui Dewan Perwakilan Rakyat saja, tetapi juga dapat melalui publik, pengiriman surat seminar, mimbar umum, kotak saran, dan sebagainya. Yang kedua, keadilan sosial dan pemerataan. Masalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan agaknya merupakan masalah yang masih belum terpecahkan. Indikator-indikator ekonomi dalam pembangunan Indonesia memang mewujudkan perkembangan yang membesarkan hati. Akan tetapi, seiring ini muncul pula persoalan keadilan sebagai akibat distribusi hasil-hasil pembangunan yang kurang merata. Oleh sebab itu, salah satu asas umum pemerintahan dan administrasi pembangunan yang perlu mendapat perhatian lebih besar sekarang adalah menyangkut keadilan dan pemerataan. 3. Mengusahakan kesejahteraan umum. Yang pertama, mewujudkan negara hukum untuk Indonesia yang lebih baik, dan tercatat pada penjelasan Undang-Undang 45 bahwa untuk menyelidiki hukum dasar suatu negara tidak cukup hanya dengan menyelidiki pasal-pasal undang-undang, tetapi harus menyelidiki juga bagaimana praktiknya dan suasana batinnya dalam undang-undang tersebut. Kelebihan dari buku ini adalah buku ini menjelaskan secara spesifik dari konsep etika administrasi secara jelas dan menjelaskan contoh-contoh konkret sehingga pembaca bisa memahami dengan jelas. Kekurangan dari buku ini adalah penyampaian konsep-konsep yang dikemukakan oleh penulis terlalu diulang-ulang sehingga membuat pembaca kesulitan dalam memahami konsep-konsep tersebut. Demikian hasil review saya tentang buku Etika Administrasi Negara yang ditulis oleh Wahyudi Kumorotomo. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.